Ibu Ines selaku penguji, kemudian Ibu Sulis selaku dosen pembimbing 1, dan Ibu Nur Fitriani selaku dosen pembimbing 2. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ujian saya hari ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul hubungan perilaku merokok dengan kualitas tidur pada orang dewasa di Desa Butuh RT 24 RW 12 Sidoarno, Wonosari, Klaten. Nah, langsung saja masuk slide yang pertama, yang kedua itu untuk prevalensi jumlah perokok aktif di dunia sebanyak 2,3 miliar orang. Nah, untuk perokok pada laki-laki itu sebanyak 33,7% dan perokok perempuan sebanyak 6,2%. Itu data dari WHO tahun 2015. Kemudian jumlah perokok aktif di Indonesia menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 itu sebanyak 62,9%. Kemudian untuk perilaku merokok sendiri, itu perilaku merokok adalah perilaku yang kompleks karena merupakan hasil interaksi dari aspek kognitif, kondisi psikologis, dan keadaan fisiologi. Kemudian untuk kualitas tidur adalah kualitas di mana seseorang dapat kemudahan dalam memulai tidur dan untuk mempertahankan tidur. Kualitas tidur seseorang dapat digambarkan dengan lamanya tidur dan keluhan yang dirasakan saat tidur. Kemudian untuk rumusan masalah itu, adakah hubungan perilaku merokok dengan kualitas tidur pada orang dewasa di Desa Butuh RT 24 RW 12 Sidoarno, Wonosari, Klaten. Kemudian untuk kerangka teorinya itu ada faktor yang menyebabkan perilaku merokok itu ada 2, yaitu faktor dari diri sendiri, kemudian ada faktor lingkungan. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku merokok yaitu ada 4 faktor. Yang pertama faktor biologis, kemudian faktor lingkungan sosial, yang ketiga faktor demografis, kemudian yang keempat faktor sosial kultural. Kemudian ada dampak merokok yaitu yang pertama ada pusing, mudah gugup, lesu, cemas, yang terakhir kualitas tidur terganggu. Kemudian ada penyebab gangguan tidur yaitu ada dari faktor ekstrinsik, kemudian faktor intrinsik. Kemudian ada faktor kualitas tidur, faktor penyebab faktor kualitas tidur yaitu penyakit, lingkungan, kelelahan, gaya hidup, stres emosional, kafein dan alkohol, medikasi, motivasi, yang terakhir nutrisi. Dari faktor perilaku merokok dan kualitas tidur, dari faktor yang menyebabkan perilaku merokok dan penyebab gangguan tidur tadi menyebabkan kualitas tidur terganggu. Kemudian untuk rangka konsepnya, variabel independennya perilaku merokok, variabel dependennya kualitas tidur. Kemudian untuk populasi warga Desa Butuh RT 24 RW 12 Sidoarno, Wonosari sebanyak 30 orang. Sampelnya warga Desa Butuh RT 24 RW 12 Sidoarno, Wonosari, Klaten. Untuk kriteria inklusinya, warga Desa Butuh RT 24 RW 12 Sidoarno, Wonosari, Klaten kemudian bersedia menjadi responden orang dewasa berumur 21 sampai 40 tahun. Kemudian untuk kriteria eksklusi, yang pertama dewasa yang tidak merokok, warga desa yang sedang bekerja di luar kota. Kemudian untuk analisa data yaitu analisa univariatnya frekuensi, analisa bivariatnya uji korelasi Spearman rank. Kemudian dari hasil penelitian, usia paling banyak usia dewasa awal yaitu usia 26 sampai 40 tahun yaitu sebanyak 30 orang atau 45,2%. Kemudian
frekuensi perilaku merokok dalam tingkat rendah yaitu sebanyak 26 orang dengan presentasi 86,7%. Kemudian frekuensi terbesar kualitas tidur dalam tingkat buruk itu sebanyak 29 orang dengan presentase 96,7%. Kemudian hubungan perilaku merokok dengan kualitas tidur pada orang dewasa memperoleh koefisien korelasi 0,509 yang artinya dengan kekuatan sedang dan p-value 0,04 sehingga HA diterima. Kemudian pembahasan itu frekuensi usia perilaku merokok dengan kualitas tidur, yaitu peneliti berpendapat orang dewasa awal usia 21 sampai 40 tahun mengalami kualitas tidur buruk karena perokok aktif. Karena pada kandungan rokok terdapat zat yang menghasilkan rasa kantuk, sehingga demikian yang harus dilakukan perokok aktif yaitu mengurangi aktivitas rokok yang berlebihan. Kemudian perilaku merokok pada orang dewasa di Desa Butuh RT 24 RW 12 Sidoarjo Wonosari Klaten. Peneliti berpendapat bahwa merokok tidak baik bagi kualitas tidur. Sebagian besar responden adalah perokok aktif. Hal ini disebabkan karena responden merokok untuk menghilangkan rasa kantuk. Responden juga merasa bahwa dengan merokok bisa membuat pikiran menjadi tenang. Kemudian kualitas tidur pada orang dewasa di Desa Butuh RT 24 RW 12 Sidoarjo Wonosari Klaten. Itu untuk peneliti kualitas tidur orang dewasa terganggu apabila jam tidur kurang dari 6 sampai 7 jam per hari. Yang mengalami gangguan tidur dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Banyak faktor yang mempengaruhi gangguan tidur pada orang dewasa, yaitu salah satunya adalah perilaku merokok. Nah, untuk kemudian kesimpulan responden berdasarkan golongan usia mayoritas 26 sampai 40 tahun sebanyak 30 orang. Kemudian responden perilaku merokok mayoritas dalam tingkat rendah sebanyak 26 orang dengan presentase 86,7%. Untuk tingkat sedang didapatkan 2 orang dengan presentase 6,7% dan tingkat tinggi didapatkan 2 orang dengan presentase 6,7%. Kemudian responden kualitas tidur mayoritas dalam tingkat buruk yaitu sebanyak 29 orang dengan presentasi 96,7%. Dalam tingkat baik yaitu sejumlah 1 orang dengan presentasi 3,3%. Kemudian terdapat ada hubungan perilaku merokok dengan kualitas tidur dengan hasil uji Spearman Rank yaitu p-value sebesar 0,01. Itu terdapat hubungan negatif yang signifikan dengan kekuatan sedang. Ya, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu untuk Mas Fauzi ya. Iya Bu. Penelitian hari ini sudah dapat mempresentasikan hasil penelitiannya. Suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Baik. Saya selaku penguji sifatnya hanya mengklarifikasi ya dari apa yang sudah Mas Fauzi lakukan ya. Iya Bu. Dan apa yang dituliskan. Ya. Baik, yang pertama saya ingin memberikan saran dulu ya, mengklarifikasi ini masih proposal atau sudah skripsi ya Mas? Skripsi Bu. Oh mohon maaf di covernya gitu. Dari cover Bu. atas sendiri Gini. itu sudah keliru. Iya Bu, mohon maaf. Terus kemudian untuk penulisan sarjana keperawatan dan profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan antara prodi dan fakultas nanti bisa dipisah. Iya. Ya, Iya Bu. kemudian nih, sebagai bentuk legalitas ada surat pernyataan dari peneliti bahwa ini adalah asli kerja penyiaran. Iya Bu.
dan ini sudah dalam tahap hasil skripsinya. Tapi di surat pernyataan Mas Fauzi itu masih proposal. Ya Ibu. Bulannya juga bulan Juni ya, masih pakai yang lama, ini belum diganti. Oh, berarti diganti yang baru ini ya Bu? Iya. Ya, diganti bulan Agustus ya. Iya Bu. Termasuk juga dari kedua penguji sampun ACC Mas Fauzi Ya Bu, sampun ACC. tidak minta lembar persetujuan pulang. Saya lampiran Bu. Minta sebetulnya. Mana coba? Kemarin tidak Bu, belum meminta dari dosen pembimbingnya Bu. Nah, ini kan juga masih lembar persetujuan waktu proposal. Iya Bu. Kita tulis proposal. Iya. Bisa dilihat. Kemudian di kata pengantar juga masih banyak bahasa proposal di sana. Oh iya Bu. Ini dihapus semua. Ya. Kemudian ini ada asisten peneliti enggak? Asistennya itu cuma satu Bu, ada Bu. Ada Bu. Nanti bisa ditambahkan juga di kata pengantar. Oh iya Bu. Kemudian waktunya tadi juga disesuaikan dengan bulan Juni ya. Iya Bu. Bersama sampai sekarang. Baik. Kemudian masuk ke bab 1 ya. Apa yang didasari Mas Toto sebentar sebelum masuk ke bab 1 untuk abstraknya itu juga saya masih ada saran revisi ini untuk Mas Fauzi. Iya Bu. Di paragraf kalimat yang latar belakang Oke. itu Mas Fauzi baru menampilkan mengenai perilaku merokok, Oh iya Bu. kemudian prevalensinya, sedangkan kaitannya dengan variabel kualitas tidurnya, masalah kualitas tidurnya itu belum nampak. Tahu-tahu langsung tujuan penelitian, jadi nanti bisa dilengkapi ya, dari variabel-variabel yang ada, kemudian baru masuk ke tujuan, sehingga nanti akan nyambung dari tujuan itu dituliskan untuk mengetahui hubungan antara perilaku merokok dan kualitas tidur. Ya. Masuk ke latar belakang, apa yang berdasarkan Mas Fauzi di topik ini? Ya, dari berdasarkan fenomena di daerah saya itu, saya mengambil judul itu banyak perokok nih Bu. Perokok itu orang dewasa itu begadang Bu. Nah itu yang saya pada saat begadang itu yang saya pikirkan itu apakah kualitas tidur mereka terganggu, sedangkan besok pagi mereka masih melakukan aktivitas itu, bekerja, kemudian aktivitas itu melakukan aktivitas pada pagi hari itu seperti bekerja atau ke sawah seperti itu Bu. Kemudian berdasarkan dari hasil studi pendahuluan saya, dulu saya pernah melakukan wawancara itu, pada saat saya tanya itu mereka pada saat merokok itu apakah kualitas tidur mereka terganggu. Nah itu rata-rata mereka kualitas tidur itu mereka terganggu Bu. Ini wilayahnya rumah tempat tinggal Mas Fauzi. Iya Bu, di RT saya Di RW 12 RW 12 nggih. Jadi awalnya dari fenomena yang ada di sekitar Mas Fauzi. Iya Bu. Iya. Kalau dari penelitian sebelumnya Mas, apakah memang ada penelitian yang istilahnya dari perokok itu ada kaitan dengan kualitas tidur atau seperti apa? Ada Bu, itu menurut dari penelitian Diana dan kawan-kawan itu
yang berjudul hubungan antara perokok aktif dengan gangguan kualitas tidur pada dewasa usia 25 sampai 45 tahun di RW 4 Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Itu juga menunjukkan perilaku merokok itu ada hubungannya dengan kualitas tidur, Bu. Itu tidak dituliskan di keaslian penelitian, Mas. Tadi siapa? Diana? Ini Bu, Diana, itu dari Jurnal Nursing Nurse volume 1 nomor 1 tahun 2016. Bisa ditemukan di mana? Nomor 1 apapun di keaslian tidak ada. Nah, kalau tadi saya tidak keliru mendengar bahwa penelitian Diana tadi judulnya sama persis dengan Mas Fauzi. Apa bedanya, Mas? Apa kebaruannya? Hubungan antara perokok aktif, Bu. Ini hubungan antara perokok aktif dengan gangguan kualitas tidur atau dalam kurung insomnia pada dewasa usia 25 sampai 45 tahun, Bu. Kalau di keaslian penelitian, kalau kita lihat dari penelitian lain di keaslian ini, bedanya apa ya, Mas Fauzi? gimana, Bu? Kebaruan dari penelitian Mas Fauzi dibandingkan dengan di keaslian penelitian ini apa bedanya? Kita menjawab? Belum, Bu. Oke. Nanti saya tanyakan kembali. Iya, Bu. Pada studi pendahuluan, apa yang Mas Fauzi, bagaimana cara Mas Fauzi bertanya ke beberapa warga di sana mengenai kualitas tidur? Itu kan di desa saya itu ada Ibu, kegiatan sesgamling, kemudian ada pada saat tidak ada kegiatan pun mereka juga nongkrong lah, Bu, itu pada orang dewasa itu pada saat saya datang terus kemudian bertanya mereka merokok, apakah tidur mereka itu terganggu, sedangkan waktu tidur normal itu pada orang dewasa itu 6 sampai 7 jam, sedangkan mereka rata-rata tidur itu setelah jam 12, kemungkinan dari jam 12 sampai jam 1-2 itu mereka baru memulai tidur, Bu. Berapa orang, Mas, yang digali datanya di studi pendahuluan? Itu 30, Bu. 30? Iya. 30 orang ditanya semua? Itu dalam enggak ya semua, Bu, tapi tidak dalam satu hari, Bu. Waktu saya melakukan wawancara itu, Bu. Itu pada saat studi pendahuluan ya? Iya, Bu. Nanti 30-nya atau semuanya itu Mas Fauzi tanyakan hal yang sama. Iya, Bu. Ya saya tanyakan hal yang sama. Nah, untuk hasil yang dituliskan ini kan dijelaskan Mas Fauzi saat observasi wawancara didapatkan kelompok usia dewasa saat merokok bekerja menjadi semangat dan sebagainya, ngantuknya hilang, kemudian perokok aktif, kemudian di situ juga mengalami gangguan tidur, ya. Iya, Bu. Terus tidurnya terlalu malam, waktunya hanya 1-2 jam. Mereka bangun, kemudian bangun tidur rata-rata kepala pusing. Waktu dan kawan-kawan 2016 tadi Mas yang Hubungan antara perokok aktif, Bu. hubungan perokok aktif dengan Gangguan insomnia. Oke, Bu. Itu nanti ditambahkan di keaslian
penelitian ya. Iya Bu. Nah, kemudian ini di rumusan masalah kebiasaan merokok yang sudah lama berlangsung tentunya akan semakin sulit juga karena semakin bertambah konsumsi rokok sehingga berdampak kualitas tidurnya terganggu. Dari pernyataan itu Mas di rumusan masalah, apakah ada dasarnya atau itu hanya simpulan Mas? Oh ada Bu. Menurut gimana? Oke. Ada Bu. Menurut jurnal dari Diana dan kawan-kawan tadi ya Bu, itu merokok dan insomnia itu mempunyai keterkaitan yang erat Bu. Meskipun merokok itu bukan prediktor bagi insomnia, akan tetapi nikotin di dalam kandungan rokok itu menyebabkan ketegangan pada syaraf simpatik dan parasimpatik sehingga menyebabkan orang tersebut akan terjaga. Nah itu dari dalam zat nikotin itu ada zat yang membuat orang itu merasa menghilangkan rasa kantuknya itu Bu. Apa namanya? Nikotinnya itu Bu. Oke. Terus dari penelitian Diana tadi, apa betul memang dari kebiasaan merokok yang lama dalam tanda kutip atau garis bawah sesuai dengan lamanya, atau memang ya entah dia merokok yang baru aja atau merokok yang lama itu sama-sama tetap bisa mengganggu kualitas tidur Mas? Tetap Bu, itu di menurut Prof. Wirawati itu perokok aktif itu yang mengkonsumsi batang satu hari itu, yang mengkonsumsi rokok walaupun satu batang dalam satu hari itu sudah dinamakan perokok aktif Bu. Jadi perokok aktif itu kebanyakan kualitas tidurnya terganggu. Itu juga hasil dari studi pendahuluannya tadi Bu. Ada juga yang perokok aktif. Itu juga tetap dikatakan aktif. Aktif Bu. Iya. Oke. Kemudian nanti kaitannya dengan perokok aktif tadi Mas. Iya Bu. Di penelitianmu ini kan perilaku merokok. Iya. Nah itu apa yang dicari dari perilaku merokok? Apa yang diukur? Gimana Bu? Yang diukur dari perilaku merokok tadi? Seperti apa? Mengukur perilaku merokoknya itu seperti apa? Itu di kuesionernya Bu. Iya, gimana? Mengukurnya itu ada seperti perilaku merokok, berarti maksudnya pola tingkah laku merokok yang seperti apa yang mau cari Mas Fauzi? Judulnya perilakunya sendiri dulu, perilakunya itu yang mau diukur Mas Fauzi itu seperti apa? Itu dari kuesioner saya Bu. Itu di kolom komentarnya itu kan kolom pertanyaan di kuesioner itu ada 15 pertanyaan. Itu ada dari atau kategori dari kuesioner ini yang dilihat tadi perilakunya seperti apa?
responden ini kan sudah isi, Iya Bu. sudah isi semua 15 item itu. Oke, kalau secara analogis kita artikan bahwa kalau perilaku merokoknya tinggi itu apa namanya, dia makin sering apa jarang Mas? Itu makin sering Bu. Makin sering ya, berarti kalau tinggi katakan